Ya, ini panitianya pinter ini. Saya dijemur supaya ngomongnya nggak lama. Ya, tentu pertama selamat atas pelantikan ini untuk Bapak Ibu. Tentu saja orang bertanya, kenapa ada pelantikan eselon 3 dan 4? Jadi sebetulnya itu ada dua alasan ketika saya bertanya kenapa pelayanan belum optimal. Tentu saja kami juga berterima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bekerja dengan baik di DKI. Setelah pelantikan tanggal 2 Januari, kita sudah berubah cukup banyak dibandingkan dengan beberapa tahun di belakang. Tapi memang tuntutan masyarakat itu begitu besar. Di zaman reformasi sedikit berbeda. Pejabat itu sekarang adalah pelayan. Jadi tuntutan begitu besar, kita semua harus bekerja cepat. Saya juga harus bekerja cepat, semua disposisi surat, semua kesibukan sama. Saya juga kasih contoh, harus masuk pagi, pulang malam. Kadang-kadang saya melihat jadwal saya itu, saya sebenarnya nggak suka lihat jadwal sebetulnya. Kalau lihat jadwal begitu padat, hanya ada waktu ke toilet, saya itu nggak enak juga itu lihatnya itu. Jadi saya lebih suka dikasih tahu, Pak rapat ini lagi, Pak rapat ini lagi, Pak. Daripada saya dari pagi udah tahu 7:30 udah jajarin sampai malam sampai pulang. Nah, ada dua hal yang selalu jadi persoalan ketika kita bicara soal birokrasi. Pertama, kita selalu berpikir paradigma kita, kenapa birokrasi itu menerima suap, kenapa ada oknum yang malas, kenapa ada korupsi. Selalu alasannya gajinya tidak cukup. Tapi buat di Jakarta saya kira alasan itu tidak ada sama sekali. Sekarang PNS yang paling rendah golongannya di Jakarta, merem saja nggak jelas kerjanya apa, dapat 9 juta. Belum lagi bicara nanti hitungan TKD dinamis semua. 9 juta kalau dibandingkan swasta itu gaji manajer. Lulusan S1 hanya 4 juta. UMP kita 2,7. Jadi alasan gaji sudah tidak ada. Tapi persoalannya kalau Bapak Ibu adalah golongan yang biasa menikmati uang besar di Jakarta. Misalnya ngurus sama pengusaha, ada pelanggaran, dikasih 10 miliar, beresin. 15 miliar, beresin. Bapak Ibu bagi-bagi, gaji 50 juta juga nggak ada artinya buat Bapak Ibu. Bapak Ibu akan berpikir, saya dipecat juga nggak apa-apa. Tuh udah punya 10 miliar, 15 miliar, 100 miliar, mungkin ada yang punya 1 triliun di DKI. Lihat dari jam tangan yang dia punya, ketahuan kok. Ada yang 1,8 miliar punya jam tangan, cuma nggak berani pakai di sini. Kalau ke Hong Kong dia baru pakai, lagi teman-temannya ganti-ganti. Itu sudah nggak heran gitu loh. Beli mobil berapa miliar, itu kalau orang seperti itu dinaikin gaji berapapun tidak bisa. Nah, makanya cara kedua adalah, kalau menurut analisis saya selama 2,5 tahun di sini, sebetulnya kita kelebihan pegawai, kelebihan posisi struktural, dan banyak pegawai kapasitasnya dibayar tidak sesuai. Banyak orang menerima 9 juta, sesungguhnya tuh kemampuannya itu di bawah 2 juta. Banyak orang dibayar 2 juta mampu kerjakan pekerjaan dia sebetulnya. Nah, ini yang masalah. Lalu saya tanya kepada seluruh eselon 2, apa yang menyebabkan Bapak Ibu kurang kencang untuk melayani masyarakat? Jawabannya macam-macam. Eselon 3, 4 kami nggak beres, Pak. Ya sudah, Anda pilih yang Anda suka. Tim Baperjakat mengawasi. Saya juga tidak kenal Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu hari ini lolos karena menurut eselon 2 yang milih Bapak Ibu, itu dianggap akan membantu pekerjaan beliau-beliau. Tapi staf di bawah juga lapor sama saya. Banyak atasan saya ngetik pun nggak bisa, Pak. Dia cuma gosok-gosok batu akik, Pak. Dapat uang segitu. Nah, yang model seperti ini, kalau nanti pelayanan masyarakat setelah 6 bulan kita evaluasi lagi tidak memuaskan, artinya kepala dinas eselon 2 atau ini tidak becus. Dan kita mau tidak mau dan tidak ada pilihan, begitu distafkan, Bapak Ibu mau naik lagi susah. Nah, jadi Bapak Ibu berpikiran, atau saya sudah kaya, nggak apa-apa, atau tunggu gubernurnya dicopot dari DPRD, kan masih HMP belum beres gitu loh. Nggak apa-apa,
Ngarap.com mah sama-sama boleh ngarap.com, kira-kira gitu kan. Bapak Ibu boleh ngarap.com, saya juga boleh ngarap ini kan. Sama-sama kita ngarap ini. Lihat siapa bertahan lebih panjang umurnya di sini. Tentu PNS akan lebih panjang, tapi target saya sebelum saya keluar dari balai kota, sebuah budaya baru sudah terbentuk di Jakarta. Jadi kita harap yang lebih tua harus berpikir ini ibadah, melayani dengan gaji yang nggak apa, kalau mau korupsi ya susah. Nah yang lebih muda harus berpikir ini karir ke depan baik. Nah jadi sekarang bisa naik eselon 2 ke 3, 3, 4 ke 3, 3 naik ke 2. Jangan senang dulu, begitu dicopot nanti hilang. Bisa nggak, sekali lagi saya ulang, salah kita menempatkan. Masih ada KKN, masih ada SMS kosong, ada yang nyogok untuk dapatkan posisi. Dari sekcam mau jadi camat, atau dari asisten masih nyogok. Ya saya tidak tahu betul atau tidak betul, tapi yang pasti tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya sudah, saya akan pelajari. Begitu ketahuan, kita akan langsung staffkan. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, apa tujuannya? Kita Jakarta ini mudah sebetulnya. Bisa saya ambil contoh. Perlu tidak kita membuat badan pelayanan terpadu satu pintu di DKI? Kalau menurut saya tidak perlu sebetulnya. Kalau semua di kantor lurah camat bertindak melayani. Tapi tidak mau, ya sudah, kita muter lewat PTSP. Lalu taruh di PTSP, orang kelurahan camat yang seksi-seksi kasih-kasih itu nganggur, mau nggak mereka bantu PTSP? Tidak mau. Padahal kita sudah buat satu sistem TKD dinamis. Kalau orang kelurahan membantu di PTSP, dia dapat poin sebetulnya. Tapi tidak mau, bukan tupoksi saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti kalau PTSP tambah besar, melayani lebih baik, berarti kantor lurah, stafnya semua, staffin saja. Nggak ada guna kan? Untuk apa? Karena kita sudah berbicara pelayanan di terpadu satu pintu. Jadi nggak usah berlindung, ini struktur. Saya nggak peduli struktur, saya lebih peduli pelayanan. Struktur itu ada untuk melayani masyarakat. Misalnya soal bagian pajak, saya banyak pengusaha punya hotel yang kelas melati segala macam. Saya tanya sama mereka, berapa anda penghasilan? Ada yang mengajak saya join. Ya lumayan lah Pak, bisa 800 juta sampai 1 miliar kira-kira gitu penghasilan. Tergantung bayar pajaknya berapa. Orang pajak cuma bilang-bilang 50 juta cukup tiap bulan. Belum lagi yang bintang 3, bintang 1 itu oknum pajak itu ngajak itu main. Gak apa-apa, 50 juta. Nah sekarang penghasilan agak turun, hotel agak sepi, 600 jutaan. Mau bayar pajak berapa? Ya turun juga dong, 30 juta. Harusnya kalau dia bayar yang benar sekarang 60 juta, kita sudah lebih tinggi daripada yang kemarin. Nah ini semakin banyak petugas oknum pajak yang main, maka semakin beranilah pengusaha main. Misalnya kita kasih edaran, nanti lurah camat yang untung gajinya lumayan, ada insentif dari pajak pembangunan lurah camat. Kita kasih. Jadi lurah camat harus mulai mengontrol restoran, rumah makan, yang gedung yang tidak bayar pajak dengan benar. Ditungguin di situ. Nah kalau ini seperti itu, saya berani buang 50% PNS di DKI, di-staffkan atau dipecat kalau bisa. Jadi sekarang kalau ada pelanggaran, saya sudah bilang sama Pak Lasro, saya tidak mau cuma turun golongan. Kalau udah nyolong duit, suap, terima, langsung pecat sebagai PNS. Ada dasarnya kita. Ada PP 53 Pak ya, 2010, ada dasarnya, sangat jelas. Bisa pecat kok PNS. Apalagi undang-undang ASN. Nah saya jujur saja, saya memilih memecat PNS sebanyak mungkin. Karena kita tidak efisien terlalu banyak orang. Nah sekarang kalau staf-staf yang naik bagaimana? Saya berpikir, mungkin Bapak Ibu juga satu hari di-staffkan. Kalau ternyata tidak rajin, hanya biasa-biasa saja. Karena yang bawah ini mau naik begitu banyak ngantri. Jadi kita mau ada satu perlombaan di sini. Karena gajinya luar biasa. Lalu misalnya Bapak Ibu ngancam saya mau demo, lalu mogok semua. Silakan mogok aja, nggak apa-apa saya pikir. Mogok kita pecat juga. Saya mau rekrut dari kementerian-kementerian, banyak PNS mau jadi PNS DKI sekarang katanya. Jadi saya juga tidak mau menerima PNS baru. Buang uang saja kita, ngetes-ngetes, buang waktu. Kita bajak saja dari seluruh Indonesia bila perlu. Gajinya bagus,
Kenapa tidak kita bajak dari mereka? Ini pemikiran-pemikiran, mungkin Bapak Ibu tidak setuju, tapi pemikiran saya sangat sederhana. Lurah, camat, wali kota adalah manajer sebuah wilayah. Kalau di London, wali kota Boris, dia bisa membuat satu puntung rokok pun tidak kelihatan di seluruh pelosok London. Kenapa? Karena sistemnya. Jadi lurah, camat harus tahu persis mana wilayahnya, mana taman yang rumputnya mati. Nah, lalu SKPD itu adalah konsultan dan kontraktor yang mendukung si lurah, camat, wali kota agar wilayahnya tertata rapi, nyaman, dan aman. Nah, kalau si kontraktor konsultan sudah tidak benar, ya kita stafkan saja, dibuang saja saya kira. Nanti ke depan yang di stafkan kalau tidak mau kerja, semua TKD dinamis, statis, apapun dinolkan. Tinggal gaji pokok saja, supaya dia nggak tahan, dia berhenti saja. Kalau dapat TKD dia tidur-tidur 9 juta, seneng malah bisa lobby-lobby pakai baju PNS, paham-paham sama pengusaha untuk jadi calo urusan. Misal contoh yang paling parah adalah urusan IMB. Itu masih terus main. Saya tahu, saya bagian dari pengusaha, banyak teman. Saya tahu kok store berapa dulu, dimainin berapa. Nah, kita minta kesempatan kepada kepala dinas, Anda bisa buang siapa supaya kinerja Anda baik. Lalu dikasih nama, oke silakan uji coba. Kalau ini nggak jalan, mau tidak mau kita lebih baik nggak ada PNS. Ya sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, selama saya jadi gubernur, saya tidak akan biarkan uang rakyat bayar gaji Bapak Ibu tidak sesuai dengan kinerja. Ya, kalau Bapak Ibu tidak senang dengan saya, masih ada waktu pemilu kada Februari 2017. Jadi mesti mulai kampanye, jangan pilih saya. Kalau saya terpilih lagi, mungkin Bapak Ibu yang masih mau main, pasti saya stafkan dan pecat. Dan saya udah nanggung ini. Posisi saya udah nanggung. Jadi saya tidak mau mundur. Jadi selama itu ya silakan. Saya tahu kok ada yang internal, eksternal, mulai main situ, main, silakan saja. Silakan saja. Saya selalu percaya kalau memang saya ditakdirkan untuk benahi Jakarta, kalian nggak bisa turunkan saya. Itu saja patokan saya. Saya akan terus kerja. Dan saya harap sekali lagi Bapak Ibu, jangan mengecewakan. Tadi di sumpah jabatan, ada yang megang kitab suci, ada kitab suci taruh di atas. Ini anggap bagian dari ibadah. Dan gaji saya kira udah cukup lumayan di DKI. Kalau Bapak Ibu merasa tidak cukup, ya saya nggak bisa bantu lagi. Harus keluar dari DKI. Kalau mau kaya, jadi pengusaha. Jadi pengusaha saja. Kalau terima makan gaji, pengabdian ya segitu. Tapi selama ini kita punya otak. Kalau jadi pejabat, kenapa? Pasti enak kerjanya dan kaya. Padahal jadi pejabat itu sebetulnya kalau kita tidak punya panggilan hati, nggak enak sebetulnya. Anak-anak saya sudah mulai mengeluh waktu saya mulai jadi pejabat. Karena hampir tiap weekend kita juga ke kawinan, ke acara, mesti disposisi. Kita hampir nggak punya waktu enak ini sebetulnya. Kalau mau dipikirin, jadi kalau kita suka panggilan kita pasti suka. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya harap Jakarta betul-betul menunjukkan perubahan yang besar. Warga DKI tidak bisa menunggu, apalagi mundur-mundur, apalagi bangun proyek dinaikkan nilai satuan kerja, harga satuannya. Saya tidak bisa mentoleransi itu. Ya, sekali lagi, semoga kita semua bisa mewujudkan harapan rakyat DKI. Dan ini ibu kota. Malu kita sebagai bangsa Indonesia, negara Indonesia, kalau ibu kota kita saja tidak bisa diurus dengan baik. Dan saya berharap tentu mengandalkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa diandalkan, misalnya wali kota atau bupati, saya sedang berpikir, saya sedang ngomong beberapa teman-teman yang letkol, kolonel, kombes, AKBP dari polisi TNI, mereka mau pindah ke Pemprov ini, saya bisa angkat jadi bupati dan wali kota. Golongannya bisa 4B, 4C. Mungkin lebih disiplin kalau Bapak Ibu tidak mau lakukan. Nah, kami akan lakukan seperti itu. Ya, saya tahu pasti banyak yang nggak suka sama saya. Saya kerja bukan mau disukai oleh Bapak Ibu. Saya kerja, saya ingin masyarakat DKI tidak diperes, tidak dipermainkan, dan semua mendapatkan haknya di DKI.
Ya sekali lagi saya harap PTSP di kelurahan-kelurahan, kalau tidak mau bantu, kita akan kurangin terus pegawai di kelurahan. Jadi wali kota harus sangat keras ini. Kalau yang terlalu biasa-biasa saja, mungkin saya ganti juga. Saya tidak mau yang biasa-biasa jadi wali kota. Saya sampai istilahnya khawatir bapak itu kawinan-kawinan gak cukup uang. Saya bagikan uang operasional saya loh 50 juta tiap bulan. Supaya bapak ibu, bapak-bapak ini bisa kerja dengan baik. Nah supaya apa? Supaya warga DKI tidak dipersulit. Ya sekali lagi bapak ibu, saya ngerti banyak yang gak suka sama saya. Ada alasan agama, alasan suku, macam-macam saya tahu. Alasan etnis, alasan rezekinya diambil, silakan saja. Mau tidak suka dengan saya, tapi kalau bapak ibu punya nurani, bicara dengan nurani bapak ibu waktu tengah malam atau pagi, waktu sembahyang, tanya sama nurani anda, saya salah apa kepada kalian yang korupsi? Saya salah apa kepada kalian yang makan uang gaji rakyat tidak melayani rakyat? Silakan anda cari salah saya. Kalau anda tidak temukan, ya anda ibadah baik-baik sajalah. Ngomong sama Tuhan baik-baik. Saya juga ciptaan Tuhan kok. Saya ada di sini juga kehendak Tuhan. Saya bisa jadi gubernur. Jadi kalau saudara tidak suka dengan saya, ya marah saja sama Tuhan. Nah, kalau tidak suka, ya udah jangan pilih saya. Mulai kampanye. Sekali lagi, saya tantang mulai kampanye. Karena kalau saya jadi gubernur lagi, yang korupsi, yang malas akan nambah penderitaannya ya beberapa tahun. Mungkin 5 tahun lagi, 7 tahun lagi. Ya sekali lagi, saya juga ingatkan pada eselon 2, para pejabat yang ada, tidak ada zona aman di DKI sekarang. Tidak ada zona aman. Setiap saat Bapak Ibu bisa dicopot kalau kerja tidak sesuai harapan. Dan saya kenapa bisa seperti itu? Karena Bapak Ibu bisa pensiun sampai 58 dan dapat jabatan eselon 2 sampai 60. Kalau saya tidak jelas berdirinya berapa lama. Mungkin besok udah diturunin juga. Kita tidak tahu. Saya panggung politik. Tapi selama saya di sini, sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu, saya tidak akan mentoleransi kalau dapat laporan termasuk sampah, kebersihan, PKL, semua itu tugas lurah camat jadi wali kota, jadi mata, telinga, mulut saya semua untuk bisa melihat situasi. SKPD sekali lagi adalah konsultan dan kontraktor yang melayani. Jadi dengan cara demikian kita juga ada lurah dikasih 40-70 pegawai harian lepas. Dan ada laporan, ini saya lagi selidikin, pembantu rumah tangganya pun didaftarin, kurang ajar ini. Dari si oknum lurah, supaya si PHL ini yang bayar gajinya dari sebagai pegawai. Makanya saya minta Kominfo harus dipetakan kerja di mana, wilayah mana yang nggak baik. Saya nggak tahu betul atau tidak. Jadi kita lagi selidikin, mungkin sopirnya dari PHL kita yang bayar, padahal maksud kita tuh untuk bersih-bersih seluruh wilayah kelurahan. Nah kalau terjadi seperti itu, pemecatan Pak. Jadi inspektorat tidak ada toleransi penurunan golongan, pemecatan sebagai PNS. Karena itu sudah tidak jujur. Nah ini yang mau kita lakukan. Ya sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga kita bisa mewujudkan Jakarta baru.